Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggisti Rahmadani dengan nomor NIM 2006002 dengan prodi Ekonomi Pembangunan. Dengan mata kuliah Ekonomi Regional. Dengan dosen pengampu Ibu Novia Sulfaryani, SE, MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makalah yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas akhir ekonomi regional pada semester 4 ini. Dengan judul Elaborasi antara LQ, Shifter, Indeks Ketimpangan dan Keuangan Daerah di Kabupaten Padang Pariaman. Yang pertama yaitu latar belakang. Ilmu ekonomi regional adalah bagian dari ilmu ekonomi di mana secara spesifik membahas tentang pembatasan wilayah ekonomi di suatu negara dengan mempertimbangkan kondisi dan sumber daya alam serta sumber daya manusia yang tersedia di setiap wilayah ekonomi. Ilmu ekonomi regional tidak membahas tentang kegiatan individu, tetapi melainkan menganalisis suatu wilayah secara keseluruhan dengan mempertimbangkan potensi yang beragam yang dapat dikembangkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dari wilayah yang bersangkutan. Pembatasan ekonomi regional selalu menekankan pada barang-barang ekonomi. Padang Pariaman adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini bermoto yaitu Saiyo Sakato. Ibu kota Kabupaten Padang Pariaman adalah Parit Malintang. Berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 79 tahun 2008, tanggal 30 Desember tahun 2008, tentang pemindahan ibu kota Kabupaten Padang Pariaman dari Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang di Kecamatan Enam Lingkung. Topografi di wilayah Kabupaten Padang Pariaman termasuk iklim tropis yang memiliki musim kering yang sangat pendek dan daerah lautan sangat dipengaruhi oleh angin laut. Suhu udara terpanas jatuh pada bulan Mei, sedangkan suhu terendah terdapat pada bulan September. Dilihat dari topografi wilayah, Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari wilayah daratan dan daratan Pulau Sumatera dan 6 pulau-pulau kecil. Sedangkan 40% daratan rendah yaitu pada bagian barat yang mengarah ke pantai. Daerah daratan rendah terdapat di sebelah barat yang terhampar sepanjang pantai dengan ketinggian antara 0 sampai 10 meter di atas permukaan laut, serta 60% daerah bagian timur yang merupakan daerah bergelombang sampai ke Bukit Barisan. Daerah Bukit Bergelombang terdapat di sebelah timur dengan ketinggian 10 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya keunggulannya yaitu di Kabupaten Padang Pariaman banyak terdapat destinasi wisata yang bisa dikunjungi seperti wisata alam, wisata budaya, dan wisata sejarah. Contohnya, objek wisata yang sering dikunjungi yaitu yang pertama, Suratua Syekh Burhanuddin di Ulakan, dan panorama Puncak Kiambang di Sicincin, Pantai Tiram di Ulakan, dan air terjun di Baburai Sikuncur, air terjun Nyarai, Bendung Anai, Tapian Putih di Lubuk Alung, Pantai Arta di Sungai Limau. Banyaknya tempat wisata yang ada di Kabupaten Padang Pariaman ini tentunya akan dapat meningkatkan perekonomian daerah. Dengan adanya tempat wisata, tentunya akan memberikan pengaruh baik kepada perekonomian daerah. Tempat-tempat wisata yang ada akan memberikan dampak baik terhadap pembangunan ekonomi, sehingga menambah pendapatan daerah Kabupaten Padang Pariaman tersebut. Selanjutnya, permasalahan. Permasalahan perekonomian tersebut adalah di masa mendatang dengan meningkatnya kepadatan penduduk yang mengakibatkan tingginya tingkat persaingan hidup, kecilnya kesempatan kerja dan berusaha,
Seiring dengan makin tingginya faktor kebutuhan kehidupan penduduk Kabupaten Padang Pariaman tersebut, maka akan beragam pula alternatif mata pencarian yang coba digeluti oleh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini akan berakibat kepada terganggunya keberadaan sumber daya alam dan lingkungan yang akan menjadi objek pemanfaatan yang tidak lagi memandangi aspek konservasi lingkungan. Kawasan seperti kawasan lindung, kawasan konservasi, dan sepadan air tak luput dijadikan sebagai tempat tinggal dan berusaha. Poin kedua yaitu studi literatur. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang ketersediaannya atau kemampuan orang mendapatkan terbatas. Ilmu ekonomi regional atau ilmu ekonomi wilayah adalah suatu cabang dari ekonomi yang dalam pembahasannya memasukkan unsur perbedaan potensi satu wilayah dengan wilayah lain. Di Kabupaten Padang Pariaman, banyak terdapat destinasi wisata yang bisa dikunjungi seperti wisata alam, wisata budaya, dan wisata sejarah. Contoh wisata yang sering dikunjungi yaitu yang pertama Surau Tua Syekh Burhanuddin, yaitu wisata sejarah. Dan di Ulakan, panorama Puncak Kiambang, yaitu wisata alam di Sicincin. Pantai Tiram, yaitu wisata pantai. Di Ulakan, air terjun Baburai di Sekuncur, air terjun Nyarai, Bendung Anai, Tapian Putih di Lubuk Alung, Pantai Arta di Sungai Limau. Banyaknya tempat wisata yang ada di Kabupaten Padang Pariaman ini tentunya akan dapat meningkatkan perekonomian daerah. Dengan adanya tempat wisata, tentunya akan memberikan pengaruh baik kepada perekonomian daerah. Tempat-tempat wisata yang ada akan memberikan dampak baik terhadap pembangunan ekonomi sehingga dapat menambah pendapatan daerah. Selanjutnya, poin ketiga yaitu metodologi. Yang pertama yaitu location question atau LQ. Rumusnya itu LQ sama dengan XI per PDRB per XI per PNB, di mana XI adalah nilai tambah sektor I di suatu daerah. PDRB yaitu produk domestik regional bruto daerah I. XI yaitu nilai tambah sektor I secara nasional. Dan PNB yaitu produk nasional bruto atau GNP. Yang kedua itu shift share. Yang pertama regional share atau RIJ. Rumusnya itu RIJ sama dengan YIJ pangkat 0 YT per Y pangkat 0 kurang 1. Di mana RIJ yaitu regional share sektor I di daerah J selama satu periode. YIJ pangkat 0 yaitu nilai tambah sektor I di daerah J pada awal periode. YT adalah nilai tambah seluruh sektor pada tingkat provinsi pada akhir periode. Dan Y pangkat 0 yaitu nilai tambah seluruh sektor pada tingkat provinsi pada awal periode. Yang kedua itu Professional Industry Mix atau Shift PIJ. Rumusnya itu PIJ sama dengan YIJ pangkat 0 dalam kurung YI pangkat T per YI pangkat 0 dikurang Y pangkat T dibagi Y pangkat 0. Di mana PIJ yaitu Professional Shift Sektor 1 di daerah J selama satu periode. Dan YIJ pangkat 0 yaitu nilai tambah sektor I di daerah J pada awal periode. Dan YIT
adalah nilai tambah sektor I pada tingkat provinsi di akhir periode. Dan Y0 itu nilai tambah sektor I pada tingkat provinsi di awal periode. Dan YT adalah nilai tambah seluruh sektor pada tingkat provinsi pada akhir periode. Dan yang terakhir, Y0 itu nilai tambah seluruh sektor pada tingkat provinsi pada awal periode. Yang ketiga itu differential shift atau DIJ. Di mana rumusnya adalah DIJ sama dengan YIJ pangkat 0 dalam kurung YIJ pangkat T dibagi YIJ pangkat 0 dikurang YI pangkat T dibagi YI pangkat 0. Di mana DIJ yaitu differential shift sektor I di daerah J selama satu periode. Dan YIJ pangkat 0 nilai tambah sektor I di daerah J pada awal periode. Dan YIJT yaitu nilai tambah sektor I di daerah J pada akhir periode. Dan YIT adalah nilai tambah sektor I pada tingkat provinsi di akhir periode. Dan Y0 adalah nilai tambah sektor I pada tingkat provinsi di awal periode. Yang ketiga yaitu indeks Gini rasio. Rumusnya itu GR sama dengan I dikurang FI dalam kurung YIT ditambah YI dikurang 1. Di mana GR adalah koefisien Gini rasio, FI adalah jumlah persen penerima pendapatan kelas K1, dan YI adalah jumlah kumulatif pendapatan pada kelas KI. Yang keempat itu hasil dari nilai vacation question atau LQ Kabupaten Padang Pariaman atas harga konstan 2010, tahun 2015, dan tahun 2020. Analisis yang kita dapat dari tabel tersebut yaitu apabila LQ kurang kecil dari 1, maka peranan sektor di daerah itu lebih menonjol daripada peranan sektor itu sendiri secara nasional. Yang mana berdasarkan data LQ di atas, sektor yang menghasilkan nilai LQ lebih besar dari 1 pada tahun 2015 dan tahun 2020, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang atau administrasi pemerintah dan pertahanan dan jaminan sosial wajib. Apabila LQ kecil dari 1, maka peran sektor di daerah itu lebih kecil daripada peranan sektor tersebut secara nasional. Yang mana berdasarkan data LQ, secara yang menghasilkan nilai LQ lebih kecil dari 1 pada tahun 2015 dan tahun 2020, yaitu sektor pertambangan dan pengalian, industri pengelolaan, pengadaan listrik dan gas konstruksi, perdagangan besar dan enceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan penggunaan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi real, jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial dan jasa lainnya. Yang kedua yaitu shift share. Yang pertama regional share atau RIJ. Nilai regional share atau RIJ Kabupaten Padang Pariaman atas harga konstan 2010, tahun 2015, dan tahun 2020. Analisisnya yaitu regional share atau provinsi share digunakan untuk mengetahui pertumbuhan maupun pergeseran struktur perekonomian suatu kabupaten atau kota dengan melihat nilai PDRB daerah provinsi.
Daerah pengamatan pada periode awal yang dipengaruhi oleh pergeseran pertumbuhan perekonomian provinsi. Diketahui bahwa jika pertumbuhan kota sama dengan pertumbuhan provinsi, maka peranannya terhadap provinsi akan tetap. Maka berdasarkan di data Kabupaten Padang Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat tahun 2012 dan tahun 2020 dan pencarian regional share atau RIJ tersebut, nilai pertumbuhan atau Kabupaten Padang Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat tidaklah sama. Maka peranannya terhadap Provinsi Sumatera Barat tidak tetap. Hasil perhitungan di atas juga akan menggambarkan peranan wilayah Provinsi Sumatera Barat yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Yang kedua yaitu profesional atau SIF. Profesional SIF Kabupaten Padang Pariaman atas harga konstan 2010, tahun 2015, dan 2020. Dari tabel ini analisisnya yaitu jika nilai profesional SIF positif, maka daerah tersebut berspesialisasi pada sektor yang secara diagonal bertumbuh dengan cepat. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa sektor yang bernilai positif yaitu sektor konstruksi, perdagangan besar dan enceran, reparasi mobil dan sepeda motor, administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial dan jasa lainnya. Jika nilai profesional SIF negatif, maka daerah tersebut berspesialisasi pada sektor yang tumbuh dengan lambat pada tingkat provinsi. Dari data di atas dapat disimpulkan sektor yang bernilai negatif yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan pengalian, industri pengelolaan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah atau limbah, dan daur ulang, transportasi dan penggunaan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi, dan jasa perusahaan. Selanjutnya yaitu diferensial shift atau DIJ. Diferensial shift atau DIJ Kabupaten Padang Pariaman atas harga konstan 2011, tahun 2015, dan tahun 2020. Yang dapat kita simpulkan yaitu analisisnya adalah jika nilai diferensial shift positif, maka akan menunjukkan sektor memiliki keuntungan lokasi yang baik dan keuntungan tersebut dapat dimanfaatkan menjadi kegiatan basis ekspor, yang dimana sektor yang memiliki keuntungan lokasi yang baik dan dapat dimanfaatkan menjadi kegiatan basis ekspor adalah yang pertama sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor industri, pengolahan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor real estate, dan jasa perusahaan. Jika nilai diferensial shift negatif, maka akan menunjukkan sektor yang bersangkutan memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah bila dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat provinsi. Yang mana sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah pada Kabupaten Padang Pariaman dibandingkan sektor pada tingkat Provinsi Sumatera Barat adalah sektor pertambangan dan pengalian, sektor pengalian listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah atau limbah, dan daur ulang, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan enceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor keuangan dan asuransi, sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan, dan kegiatan ekonomi dan jasa lainnya.
Selanjutnya yang ketiga yaitu indeks Gini rasio. Dari tabel dapat kita analisis yaitu indeks Gini rasio digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0, berarti pemerataan sempurna. Sedangkan apabila bernilai 1, berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai indeks Gini kurang dari 0,3, maka dalam kategori ketimpangan rendah. Nilainya antara 0,3 hingga 0,5. Masuk dalam kategori ketimpangan moderat, dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan tinggi. Yang keempat itu analisis keuangan daerah atau APBB. Dari tabel tersebut dapat kita simpulkan analisisnya adalah berdasarkan data APBD pendapatan kabupaten atau kota di Sumatera Barat. Dapat kita ketahui bahwa APBD Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2018 yaitu sebesar 14,501947,7,38. Pada tahun 2015, APBD Kota Padang Pariaman tersebut mengalami peningkatan sebesar 153,299,181,86. Pada tahun 2020, APBD-nya mengalami penurunan kembali menjadi 14,79,37,91,32,00. Selanjutnya kesimpulan. Ilmu ekonomi regional atau ilmu ekonomi wilayah adalah suatu cabang dari ilmu ekonomi yang dalam pembahasannya memasuki unsur perbedaan potensi satu wilayah dengan wilayah lain. Padang Pariaman adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini bermoto Saiyo Sakato. Ibu kota Kabupaten Padang Pariaman adalah Parit Melintang. Berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 279 tahun 2008, tanggal 30 Desember tahun 2008 tentang pemindahan ibu kota Kabupaten Padang Pariaman dari Kota Pariaman ke Nagari Parit Melintang di Kecamatan Enam Lingkung. Padang Pariaman adalah kabupaten dengan wilayah terkecil di Sumatera Barat, padahal dulunya kabupaten ini pernah memiliki luas wilayah terbesar di Sumatera Barat, atau dikenal dengan istilah Piaman Lawe atau Pariaman Luas. Sebelum diperluasnya kota Padang Pariaman pada tahun 1980 dengan memasukkan sebagian wilayah dari kabupaten ini serta dimekarkannya. Wilayah Kabupaten Padang Pariaman termasuk iklim tropis besar yang memiliki musim kering yang sangat pendek dan daerah lautan sangat dipengaruhi oleh angin laut. Suhu udara terpanas jatuh pada bulan Mei, sedangkan suhu terendahnya terdapat pada bulan September. Di Kabupaten Padang Pariaman banyak terdapat destinasi wisata yang bisa dikunjungi. Banyaknya tempat wisata yang ada di Kabupaten Padang Pariaman ini tentunya akan dapat meningkatkan perekonomian. Dengan adanya tempat wisata, tentunya akan memberikan pengaruh baik kepada perekonomian daerah. Tempat-tempat wisata yang ada akan memberikan dampak baik terhadap pembangunan ekonomi, sehingga dapat menambah pendapatan daerah Kabupaten Padang Pariaman. Baiklah, hanya itu presentasi dari makalah yang saya buat. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.